Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang manajemen monitoring pembiayaan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Silia Puspita Anggreni, Jaini Ihwaniyah, Muhammad Hafid Isnain, dan Ridwan. Next. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang yang pertama, pengertian dari manajemen monitoring pembiayaan, yang kedua, fungsi dan tujuan dari manajemen monitoring pembiayaan, yang ketiga, jenis-jenis dari manajemen monitoring pembiayaan, yang keempat, tentang media pemantauan, yang kelima, teknik dan proses, dan yang terakhir, tentang struktur manajemen monitoring pembiayaan. Untuk materi yang pertama, akan disampaikan oleh Saudara Ridwan. Kepadanya, disilahkan. Baik, saya mulai. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari monitoring adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin early warning system defisiensi yang terjadi yang akan membawa akibat turunnya mutu pembiayaan. Dengan ini, kemungkinan mengambil langkah-langkah untuk tidak timbul kerugian. Selanjutnya, pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupa untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan dan dapat mengetahui terms of lending serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadi penyimpanan. Selanjutnya, manajemen monitoring pembiayaan, yaitu suatu proses untuk melakukan pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin early warning system defisiensi yang terjadi yang akan membawa akibat turunnya mutu pembiayaan. Dengan ini, kemungkinan mengambil langkah-langkah untuk tidak timbul kerugian. Untuk selanjutnya, ialah fungsi dan tujuan. Yang pertama adalah fungsinya sendiri, yaitu penutup atau kekurangan, kelemahan dalam proses kegiatan pembiayaan. Yang kedua ialah sebagai alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pembiayaan. Yang ketiga ialah menjadi sarana untuk melakukan rechecking dan dinamisa kontrol di bidang pembiayaan telah berjalan dasar finansial operasi yang dapat yang kedua adalah penjagaan dan pengamanan pembiayaan sebagai kekayaan harus dikelola dengan baik agar tidak timbul resiko yang diakibatkan oleh penyimpangan-penyimpangan. Yang ketiga adalah administrasi dan dokumentasi pembiayaan harus terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang keempat adalah meningkatkan efektivitas dan efisien dalam segala pemberian pembiayaan. Yang kelima adalah pembinaan portofolio baik secara individu maupun secara keseluruhan dapat dilakukan sehingga mempunyai kualitas yang sangat baik dan produktif untuk mendukung menjadi bank yang sehat. Next.
Adapun jenis-jenis dari monitoring yaitu yang pertama on-desk monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan secara administratif melalui instrumen administrasi, yaitu seperti laporan-laporan, financial statement, kelengkapan dokumen, dan informasi pihak ketiga. Yang kedua adalah expression monitoring, atau pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang telah berjalan dengan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan term of lending. Yang ketiga adalah on-site monitoring, atau pemantauan pembiayaan langsung ke lapangan, yaitu nasabah, baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus tertentu, untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan atau secara menyeluruh apakah ada deviasi yang terjadi di atas term of lending yang disepakati. Yang keempat yaitu warning sign atau tanda peringatan. Untuk selanjutnya yaitu media pemantauan. Media pemantauan ada dua, yaitu external information dan internal information. External information itu yaitu media pemantauan yang berasal dari luar bank. Yang pertama, inspeksi on spot ke lokasi usaha nasabah yang tujuannya untuk membandingkan data laporan yang disampaikan nasabah dengan kondisi yang sesungguhnya di proyek, yang meliputi perkembangan kemajuan proyek. Yang kedua, nasabah diwajibkan menyampaikan laporan secara berskala yang meliputi laporan posisi stok dan piutang, realisasi usaha, laporan keuangan beserta lampirannya. Dan yang terakhir, laporan akuntan konsultan biasanya dilakukan untuk nasabah dengan jumlah besar. Yang kedua yaitu internal information, yaitu informasi yang berasal dari dalam bank, biasanya berupa penelitian mutasi keuangan anggota dalam rekening, sehingga diperoleh yang pertama, gambaran mutasi yang sesungguhnya dan tidak terjadi manipulasi. Yang kedua, meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan. Yang ketiga, memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar. Dan yang terakhir, memeriksa adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terrealisasi, meneliti buku-buku pembantu atau tambahan dan map-map yang berkaitan dengan peminjaman. Selanjutnya, proses pengawasan pembiayaan. Yang pertama, menentukan suatu standar baku yang landasan utamanya adalah waktu, sehingga bank mudah menentukan mutu pembiayaannya. Yang kedua, hasil dari monitoring dan pengawasan pembiayaan dapat menggambarkan actual performance pembiayaan itu sendiri. Yang ketiga, membandingkan actual performance pembiayaan dengan standar baku yang sudah ditetapkan atau disetujui otoritas moneter. Selanjutnya, diidentifikasi dan dievaluasi atas deviasi yang mungkin terjadi. Yang terakhir, setelah diketahui deviasi yang terjadi, kemungkinan penyebab kerugian bagi bank atau baru berupa potensial risk, maka harus dicari alternatif pemecahannya. Struktur pengawasan pembiayaan. 1. Pengendalian intern. Pengawas yang baik harus memiliki kemampuan dalam arti handal dan dapat menjamin bahwa dalam penyaluran pembiayaan dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan berbagai pihak. 2. Pejabat yang berwenang memberikan pembiayaan. Direksi senior vice president, area manager, dan lain-lain. 3. Pemberian pembiayaan kepada pihak-pihak terkait. Apakah ada pemberian pembiayaan kepada pihak-pihak yang ada hubungan persaudaraan dengan direksi, komisaris, atau pejabat? Selanjutnya, struktur pengawasan pembiayaan. 4. Nasabah atau kelompok yang mendapat fasilitas pembiayaan terbesar dari portofolio pembiayaan. 5. Pengadministrasian dokumen pembiayaan. Pengawasan di bidang administrasi dokumen pembiayaan mencakup
penggunaan sarana buku pembantu, MAP, serta pelaksanaan komputerisasi administrasi kegiatan pembiayaan. 6. Kecukupan jumlah cadangan penghapusan pembiayaan sebagai tindakan berjaga-jaga terhadap kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat debitur tidak mempunyai kemauan atau kemampuan melunasi fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya. Selanjutnya ada teknik pengawasan pembiayaan. Pemeriksaan atas hal-hal yang berhubungan. Pengawasan terhadap hal-hal yang masih menyimpang, di situ ada control by exception. Lalu pemeriksaan atas hal yang saling berhubungan, di situ ada verbal control. Anggaran adalah rencana kerja yang dimanifestasikan dalam kesatuan nilai uang. Biasa disebut budgetary control. Lalu yang terakhir, pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung di tempat perusahaan atau kegiatan usaha nasabah. Inspeksi on the spot. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.